Kabar bursa transfer pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Siapa yang akan berganti klub? Kabar baik untuk Timnas Indonesia. Komisi 10 DPR resmi setujui naturalisasi Lukfi Skry dan Mitchell Baker. Bursa transfer musim 2026-27 mulai memanas dan sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia menjadi sorotan. Beberapa nama dikabarkan berpotensi berganti klub, baik untuk mencari tantangan baru di Eropa maupun menerima tawaran dari klub-klub Asia, termasuk Indonesia. Salah satu nama yang paling banyak dibicarakan adalah Imel Audero. Kiper andalan Timnas Indonesia tersebut disebut masuk radar Fiorentina sebagai calon pengganti David De Gea untuk musim depan. Saat ini, Audero masih berstatus pemain Como dan memiliki kontrak hingga tahun ke-2028. Sepanjang musim lalu, Imel menjalani masa peminjaman bersama Kremanis. Sayangnya, klub tersebut gagal bertahan di Serie A dan harus turun kasta ke Serie B. Situasi ini membuat masa depan Audero menjadi tanda tanya besar. Apakah Como akan memberinya kesempatan sebagai kiper utama atau justru kembali melepasnya ke klub lain? Jika transfer ke Fiorentina benar-benar terwujud, maka ini akan menjadi langkah besar dalam karier Imel Audero. Pengalamannya bersama Juventus, Sampdoria, Inter Milan, hingga Palermo membuat kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Nama berikutnya adalah Ragnar Oratmangoen. Penyerang Timnas Indonesia itu dikabarkan berpeluang kembali ke Belanda dan bergabung dengan Sparta Rotterdam. Musim lalu, Ragnar kesulitan mendapatkan menit bermain reguler bersama FC Vidender di Belgia. Kontrak Ragnar juga akan berakhir pada 30 Juni tahun 2026, yang berarti dirinya bisa berstatus bebas transfer. Kondisi ini membuat banyak klub mulai memantau situasinya. Menariknya, bukan hanya klub Eropa yang tertarik. Beberapa klub Indonesia seperti Persija Jakarta, Bali United, hingga Garuda Yaksa FC disebut-sebut siap bersaing mendapatkan tanda tangannya apabila Ragnar memutuskan pulang ke tanah air. Selain Audero dan Ragnar, masa depan Joey Pelupes juga layak ditunggu. Gelandang senior Timnas Indonesia tersebut akan habis kontrak bersama Lomel SK pada akhir bulan ini. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah Joey akan memperpanjang kontraknya atau memilih mencari klub baru. Dengan pengalaman panjang yang dimilikinya di Eropa, Joey tentu masih menjadi aset berharga bagi banyak tim. Sementara itu, sejumlah pemain naturalisasi lainnya masih relatif aman karena terikat kontrak jangka panjang dengan klub masing-masing. Namun dunia sepak bola selalu penuh kejutan. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, misalnya, meski baru saja mengikat kontrak jangka panjang hingga 2029. Bek tangguh tersebut sempat dikaitkan dengan klub raksasa Serie A, AC Milan. Rumor itu menunjukkan bahwa performa Jay terus mendapat perhatian dari klub-klub besar Eropa. Kini para pendukung Garuda tentu menantikan bagaimana nasib para pemain naturalisasi tersebut dalam beberapa pekan ke depan. Akankah Imel Audero merapat ke Fiorentina? Apakah Ragnar Oratmangoen kembali ke Eredivisie atau justru bermain di Liga Indonesia? Dan kemana Joey Pelupes akan berlabuh? Yang jelas, setiap perpindahan klub dapat memberikan dampak besar bagi performa Timnas Indonesia. Semakin tinggi level kompetisi yang mereka jalani, semakin besar pula pengalaman dan kualitas yang bisa dibawa saat membela skuad Garuda. Pantau terus perkembangan bursa transfer pemain naturalisasi Timnas Indonesia karena kejutan besar bisa terjadi kapan saja. Komisi 10 DPR resmi setujui naturalisasi Lukfi Skry dan Mitchell Baker. Langkah Timnas Indonesia untuk menambah kekuatan jelang Piala AFF 2026 semakin mulus. Komisi 10 DPR resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan, Lukfi Skry dan Mitchell Baker, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga di Gedung DPR. Jakarta, Senin 15 Juni tahun 2026. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua pemain semakin dekat untuk mengenakan seragam merah putih. Persetujuan diberikan setelah Komisi 10 DPR membahas secara khusus rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Lukfi Skry dan Mitchell Baker. Dalam rapat tersebut, pimpinan Komisi 10 DPR, lalu Herian Irvani, menegaskan bahwa kebijakan naturalisasi harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kebutuhan strategis sepak bola nasional. Selain itu, DPR juga meminta Kemenpora dan PSSI memberikan laporan berkala terkait kontribusi pemain naturalisasi terhadap perkembangan Timnas Indonesia. Meski memberikan lampu hijau, DPR menekankan pentingnya pembinaan pemain muda lokal agar program naturalisasi tetap berjalan.
seimbang dengan pengembangan talenta dalam negeri. Luke Fiskari dan Mitchell Baker sendiri bukan nama asing bagi skuad Garuda. Keduanya telah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta pada akhir Mei tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala AFF ke 2026. Menariknya, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, memilih mempertahankan kedua pemain tersebut untuk tetap berlatih bersama tim selama agenda FIFA Matchday Juni tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Hartman melihat potensi besar yang bisa diberikan Fiskari dan Baker bagi skuad Garuda. Apabila seluruh proses naturalisasi berjalan lancar dan status WNI resmi diperoleh, Luke Fiskari dan Mitchell Baker berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang. Kehadiran dua pemain keturunan ini diharapkan dapat menambah kedalaman skuad serta meningkatkan persaingan sehat di dalam tim. Dengan semakin banyak pilihan pemain berkualitas, peluang Timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia Tenggara tentu semakin terbuka lebar. Akankah Luke Fiskari dan Mitchell Baker menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan John Hartman untuk membawa Garuda meraih prestasi besar di Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus perjuangan Timnas Indonesia. You can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Perjalanan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2026 memang tidak berakhir dengan trofi juara. Namun bagi pelatih Nova Arianto, turnamen ini memberikan banyak pelajaran berharga yang akan menjadi modal penting untuk masa depan Garuda Muda. Setelah berhasil mengamankan posisi ketiga, Nova menegaskan bahwa hasil di AFF U19 bukanlah akhir dari perjalanan timnya. Justru sebaliknya, turnamen ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan skuad menuju target yang lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Asia U20 ke 2027. Kegagalan bukan membuat kami menyerah, tetapi bagaimana kami bisa memperbaiki kekurangan yang ada untuk kami bisa lebih siap menuju qualification, tulis Nova Arianto melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Nova, ajang AFF U19 2026 dimanfaatkan sebagai laboratorium untuk menguji kemampuan seluruh pemain yang ada dalam skuad. Ia ingin menemukan komposisi terbaik sebelum menghadapi kompetisi yang lebih berat di level Asia. Sepanjang turnamen, performa Garuda Muda sebenarnya cukup menjanjikan. Dari 5 pertandingan yang dimainkan, Indonesia mampu meraih 4 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam pada fase grup. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Australia U19 di babak semifinal. Meski gagal melangkah ke final, Garuda Muda mampu menutup turnamen dengan kepala tegak setelah mengalahkan Kamboja U19 pada laga perebutan tempat ketiga. Gol tunggal yang dicetak Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-1 menjadi penentu kemenangan Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara. Deli Serdang. Secara statistik, Indonesia mencatat 9 gol dan hanya kebobolan 2 kali sepanjang turnamen. Catatan tersebut menunjukkan bahwa fondasi permainan tim sudah cukup baik, meskipun masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Go, 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 go.